Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan informasi berkaitan dengan PPG Daljab 2023. Nah, untuk pembahasan kali ini Bapak Ibu itu tentang berkas-berkas yang harus diupload ya. Jadi berkas apa saja yang harus diupload pada seleksi administrasi untuk PPG dalam jabatan 2023. Jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak mengetahui berkasnya apa saja dan salah upload gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu simak video kami ini sampai dengan selesai supaya nanti Bapak Ibu mendapatkan informasi yang valid tentunya. Nah, begini Bapak Ibu, ini terusan dari video kami sebelumnya ya. Silahkan bisa dicek, ini sudah lengkap untuk PPG-nya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan masuk ke PPG SIM PKB-nya masing-masing. Nah, yang harus diupload oleh Bapak Ibu itu nanti ada 5 berkas ya. Yang pertama Bapak Ibu, itu ijazah ya. Ijazah. Untuk ijazah itu formatnya PDF, minimal 20 KB, maksimal 1,5 MB. Untuk ijazah silahkan digabungkan, itu yang paling bagus. Antara ijazah, akta 4, dan transkrip nilai gitu. Nah, kemudian setelah ijazah Bapak Ibu, ke berkas pendukung. Nah, di sini yang harus diupload itu, selain ijazah, SK pengangkatan pertama, nanti kami jelaskan ya. Kemudian SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Kemudian SK pembagian tugas mengajar guru atau SK KBM. Kemudian fakta integritas. Untuk fakta integritas silakan diunduh di sini ya. Sama dengan yang di sini juga sama, silakan diunduh gitu ya. Nah, kami jelaskan seperti ini Bapak Ibu. Kalau ijazah tadi sudah ya, untuk ijazah itu silahkan digabungkan. Ijazah, akta 4, transkrip nilai. Yang penting terbaca dan tidak blur. Pak, bagaimana jika ijazahnya saja? Ya boleh. Tapi yang bagus ya ijazah itu komplit ya, satu paket. Nah, kemudian untuk SK pengangkatan pertama, ini mengacunya di sini Bapak Ibu ya. Berdasarkan Dapodi cut off. Silahkan Bapak Ibu lihat yang TMT-nya ada di sini. Disesuaikan SK-nya. Karena apa? Karena yang ada di sini untuk TMT-nya, TMT awal ya, TMT awal sebagai guru, itu diambilkan dari riwayat karir pada Dapodik di sekolah Bapak Ibu. Jadi untuk SK-nya ya disesuaikan. Gitu ya. Nah, disarankan itu yang asli Bapak Ibu, yang asli. Jika tidak ada yang asli, boleh legalisir. Ini legalisirnya harus dari Dinas Pendidikan Kota Provinsi ya. Nah, untuk SK pengangkatan pertama ini yang diupload apa saja? Silakan bisa dicatat oleh Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu non ASN, itu silakan yang diupload adalah minimal ini SK Kepala Dinas atau SK Kadin. Itu digabungkan dengan SK GTT atau SK honorer, itu lebih kuat. Pak, bagaimana jika hanya SK honorer saja untuk SK pengangkatan pertamanya? Saya tidak bisa menjamin ya, saya tidak bisa menjamin karena di sini ada bahasanya dari Dinas Pendidikan Kota atau Provinsi. Jadi untuk mencari aman, itu silahkan digabungkan minimal SK Kepala Dinas digabungkan dengan SK GTT pengangkatan pertama ya, SK honorer pertamanya. Gitu. Kalau dulu kan yang ikut PPG itu minimal SK Bupati ya, tapi sekarang ada kebijakan ya paling tidak SK Kadin lah untuk mendukung SK GTT itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya, yang non ASN gitu. Nah, bagaimana yang P3K dan juga untuk PNS? Nah, untuk P3K dan non PNS ini silahkan
yang diupload itu di sini SK pengangkatan pertamanya itu yang sesuai dengan TMT ini saja. Nah, untuk P3K juga, jika dulunya mempunyai SK Kadin atau Kepala Dinas, silahkan digabungkan untuk yang P3K. Bagaimana urutannya? SK Kadin di atas, SK GTT di bawah. Kalau SK GTT-nya berarti yang awal ya, TMT-nya. Kalau SK Kadin pakai yang terbaru juga tak masalah karena di dalamnya ada isi TMT-nya. Nah, bagaimana untuk yang PNS? Kalau untuk yang PNS disesuaikan dengan yang di sini. Pakai SK yang waktu GTT-nya juga tak masalah kalau PNS ya, karena nanti didukung oleh SK yang ini. Gitu. Kalau dulu mempunyai SK Kadin ya silahkan digabungkan, nggak masalah yang PNS juga. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kemudian nomor 2, SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Bisa dicatat kembali Bapak Ibu. Ini diusahakan yang asli. Boleh fotokopi legalisir sesuai dengan ketentuan di sini ya. Untuk jika dilegalisasi atau dilegalisir, ini ketentuannya, silahkan dibaca sendiri. Kami akan menjelaskan ini saja. Jika Bapak Ibu seorang PNS, itu nanti yang diupload di sini itu kenaikan pangkat terakhir. Contoh Bapak Ibu memiliki pangkat 3B ya, yang diuploadnya ya 3B gitu. Nah, kemudian jika umpamanya Bapak Ibu belum pernah naik tingkat, masih golongannya 3A, silahkan yang diupload itu hanya SK PNS saja ya. Kan yang terakhirnya berarti SK PNS karena belum naik tingkat. Itu jika PNS. Nah, jika P3K berarti yang diupload di sini itu scan SK P3K-nya yang masih berlaku ya. Di sini diusahakan yang asli. Gitu. Nah, bagaimana jika seorang non PNS gitu. Nah, di sini ada ketentuan Dinas Pendidikan untuk guru non PNS ya. Di sekolah negeri memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan, atau yang diberi kewenangan ini minimal SK Kadin. Nah, yang diupload di sini itu untuk non PNS itu yang mana, Pak? Bisa dicatat kembali Bapak Ibu. Untuk mencari aman itu silahkan yang diupload SK Kadin 2 tahun terakhir. Karena di sini bunyinya seperti ini ya, SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non PNS. Ya. Ini berarti SK tahunan yang 2021, 2022, 2022, 2023 gitu. Itu untuk SK tahunan. Ya, untuk SK tahunan. Jadi silakan digabungkan SK tahunannya sebagai honorer digabungkan dengan SK Kepala Dinas 2 tahun terakhir yang dimiliki. Nah, kemudian untuk SK pembagian tugas ini sudah bisa dipahami semua. Ini berlaku untuk semuanya, baik non PNS, PNS maupun P3K. SK pembagian tugas mengajar atau SKKBN atau SKPBM-nya itu yang 2021, 2022, 2022, 2023 diusahakan asli, dijadikan satu file PDF ya. Ini semuanya filenya formatnya PDF gitu. Nah, kemudian untuk fakta integritas silahkan di-download. Ini nanti seperti ini bentuknya. Silakan ini diisi ya. Nah, ini nomor suratnya, ini diambilkan dari mana? Dari surat edaran, silahkan. Pak, apakah yang pakai dari surat edaran atau yang dari sistem sini? Saya sarankan pakai yang sistem sini. Pak, ada perbedaan sedikit di nomor di lampirannya dan di sininya, nggak masalah. Silakan gunakan yang dari sistem saja, dari sini ya. Dari sini atau dari ini sama. Silahkan diisi ini Bapak Ibu, nomor suratnya dan tanggal. Ini tidak wajib yang ini. Fakta integritas ke bawah juga itu bisa ya.
Tapi kalau ingin seperti ini ya silahkan dituliskan nomor dan tanggal surat berdasarkan ini ya, di surat resminya. Nah, untuk nama silahkan pakai huruf kapital dan ada gelarnya, NIP, NIK, tempat tanggal lahir, NUPTK, unit kerja, alamat unit kerja silahkan diisi. Pakai huruf kecil nggak masalah ya. Kemudian ada nama tempat, ini nama tempat biasanya nama kabupatennya. Ini titik mangsanya pada waktu Bapak Ibu membuat, kemudian ada nama tanda tangan di atas materai 10.000. Itu nanti diupload di sini. Ini semuanya Bapak Ibu, formatnya itu PDF ya. Maksimalnya itu 100,5 MB, jangan lebih. Ya minimalnya 20 KB. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau SK pengangkatan terakhir ini karena banyak ya. Ini maksimalnya 2,5 MB. Kalau untuk SK pembagian tugas 2,5 MB, maksimalnya longgar ya. Kalau fakta integritas 1,5. Nah, itu berkas-berkas yang harus diupload ya. Ada 5 Bapak Ibu di sini. Nah, untuk cara uploadnya nanti akan kami berikan di tutorial berikutnya saja gitu. Sebelum kami tutup, intinya Bapak Ibu pelajari yang di sini ya. Jadi kenapa kami tegaskan harus dilampirkan SK dinas, itu untuk mencari aman saja Bapak Ibu. Karena ini nanti diverifikasi. Kalau hanya melampirkan SK honorer saja, saya tidak bisa menjamin apakah lolos atau tidak berkasnya. Tapi insya Allah berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, kalau dilampiri oleh berkas pendukung SK kepala dinas minimal, itu insya Allah lolos ya. Karena di sini bahasanya gini, dari Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, Provinsi ya. Di sini juga ini jelas ya. Sebetulnya pakai SK honorer juga boleh, tapi ini untuk mencari aman saja sebetulnya gitu. Oke, itu saja tutorialnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.